Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali dan dapat berkumpul kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 dengan saya Suyanti. Pada hari ini, pada jam ini kita akan mempelajari bab 3 tentang teks eksposisi dalam media massa. Bagaimana kabar kalian? Apakah kabar kalian baik-baik saja? Sehat-sehat selalu? Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan kita akan mempelajari bab 3 yaitu tentang teks eksposisi dalam media massa. Kita akan mempelajari KD 4.5 yaitu tentang menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang didengar dan dibaca. Sebelum kita menyimpulkan isi teks eksposisi, kita akan mempelajari tentang gagasan. Di dalam satu paragraf penyimpulan itu terdiri dari gagasan utama dan gagasan penjelas. Karena gagasan ini sebagai dasar penulisan kesimpulan. Sebagai berikut penjelasannya. Gagasan utama bisa disebut dengan gagasan pokok maupun ide pokok, yaitu gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Kemudian yang dinamakan gagasan penjelas adalah gagasan yang menjelaskan gagasan utama. Gagasan ini mendukung dikembangnya berdasarkan gagasan utama. Gagasan umum dapat dijabarkan lebih dari satu gagasan penjelas. Lebih jelasnya lagi seperti ini. Di dalam gagasan ini kan ada sebuah grafik ya. Di sini gagasan dalam teks. Berarti di dalam sebuah teks itu terdiri dari gagasan umum, gagasan penjelas 1, penjelas 2, dan penjelas 3. Ini dalam setiap paragraf itu pasti ada seperti ini. Karena sebuah gagasan ini sebagai dasar sebuah kesimpulan. Selanjutnya, kita harus mengetahui jenis-jenis paragraf berdasarkan gagasan utamanya yang ada di teks eksposisi. 1. Deduktif. Deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Berarti di sini gagasan utamanya ada di awal, selanjutnya itu gagasan penjelas ya. 2. Induktif adalah gagasan yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Ketiga, campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Lebih jelasnya lagi, saya memberikan contoh setiap jenis-jenis paragraf tersebut. Contohnya di sini, contoh dari paragraf deduktif. Industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam paragraf yang memproduksi beraneka ragam barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja kepada ribuan tenaga kerja, baik yang berasal dari masyarakat di sekitar pabrik maupun di daerah lain. Dengan demikian, adanya berbagai pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, aneka barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tersebut telah meningkatkan ekspor non-migas serta menghasilkan devisa bagi negara. Di sini menjelaskan kata-kata deduktif, berarti gagasan utamanya terletak pada awal paragraf.
Industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka ragam barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sini jelas ya, kata-kata mendirikan berbagai macam pabrik. Di sini kalimat kedua, pabrik-pabrik itu berarti menjelaskan pabrik-pabrik itu memberikan lapangan, berarti dia tuh menjelaskan setelah didirikannya itu gunanya untuk apa di sini pabrik-pabrik tersebut. Di kalimat kedua, kalimat ketiga, dengan demikian adanya berbagai pabrik. Kata pabrik lagi diucapkan lagi, berarti di situ menjelaskan. Kalimat menjelaskan itu kalimat yang sering diulang-ulang, yang menunjukkan kegagasan utamanya mengenai apa. Seperti itu. Ya, sekarang tentang contoh paragraf induktif. Gerakan pecinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat telah mulai menggejala di kalangan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pecinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar, baik itu pelajar SMP, SMA, maupun para remaja dari lingkungan pesantren. Keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Di sini menjelaskan, dibilang induktif, berarti gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Di sini, fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Di sini menyimpulkan dari kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Induktif seperti itu. Gagasan utamanya berada di akhir, yaitu seperti ini. Fenomena bukti bahwa remaja pada tahun ini ya, menjelaskan kesimpulan dari kata-kata gerakan pecinta alam lingkungan yang telah mulai mengejar di kalangan remaja. Di sini tidak sedikit perkumpulan pecinta lingkungan yang anggota terdiri dari atas remaja maupun para remaja. Keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Ini semuanya menjelaskan tentang remaja saat ini yang melakukan fenomena ya, melakukan kegiatan yang tidak selalu bernilai negatif. Selanjutnya contoh dari paragraf campuran. Saya berkeyakinan kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agrobisnis, tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita. Memang, masalah himpitan ekonomi yang selalu berlangsung telah mengoreksi nilai tukar kita. Dalam hal ini, pemerintah tidak perlu memaksa rupiah menguat, akan tetapi biarkan mekanisme pasar menemukan keseimbangannya. Pemerintah harus menyelesaikan diri terhadap nilai tukar yang ada dengan mendorong industri-industri yang mampu bertahan pada nilai tukar yang ada, yakni sektor agrobisnis. Bagi sektor agrobisnis, semakin melemah rupiah, asal stabil akan semakin baik. Apabila sektor ini sudah berjalan dengan baik, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Di sini tadi saya sudah menjelaskan tentang paragraf campuran, yaitu gagasan utamanya berada di awal dan di akhir. Di sini berada di awalnya dari kata-kata saya berkeyakinan kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agrobisnis, tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita. Sedangkan di akhir paragraf menyimpulkan apabila sektor ini sudah berjalan dengan baik, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Kenapa di sini? Ya, paragraf kalimat kedua. Di paragraf ini kalimat keduanya memang masalah himpitan ekonomi.
yang sedang berlangsung telah mengoreksi nilai tukar kita. Ini menjelaskan dari kata-kata ini ya. Ya berarti kalau Indonesia bukan sendiri dari pada sektor agrobisnis tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita. Berarti dari kalimat ini. Ya. Kemudian dari tertangguh ini kesimpulannya di kalimat bagi sektor agrobisnis semakin melemah rupiah asal stabil akan semakin baik dari sini. Makanya menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Ini kesimpulan dari kalimat di atas, kalimat sebelumnya. Selanjutnya yaitu kita menyimpulkan bagaimana langkah-langkah menyimpulkan teks eksposisi. Setelah kita mengetahui macam-macam paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya, kita bisa menyimpulkan langkah-langkahnya. 1. Baca teks secara seksama. 2. Catat isi pokok atau pokok pikiran setiap paragraf. Berarti setiap paragraf kalian cari gagasan utama yang ada di dalam paragraf tersebut. Setiap paragraf kalian cari. 3. Setelah itu susun ide pokok yang ditemukan di setiap paragraf menjadi satu paragraf baru simpulan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran bab 3 kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tetap di bab ini, bab 3. Demikian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.